Oke, Cak, kita lanjut lagi nih, Cak, ceritanya, Cak. Nah, kembali ke soal buku sajalah, Cak. Enaknya, Cak. Nah, ini kan judulnya sangat provokatif ini, Cak. Kalau kita membacanya, orang nggak siap mental itu langsung kaget gitu, Cak. Langsung terbakar ini nanti. Api pembaruan Islam. Nah, ini, Cak, barangkali juga bisa spill behind the scene-nya seperti apa. Kenapa kok memilih judul Inspirasi dan Api Pembaruan Islam, Cak? Wong gini, Cak, guyonannya anak-anak pondok ya, Cak ya. Wong Islam yang 5 aja kita udah beratnya kayak gini nih. Wah, ada versi update lagi. Iya. Rukun iman aja kepontal-pontal kok. Wong rukun nikah aja belum, Cak, anak-anak itu, Cak. Iya. Nah, coba barangkali bisa spill dikit, Cak. Iya, betul Gus. Itu judulnya sebetulnya jalan tengah itu antara saya dengan penerbit, Gus. Oh, jadi, berarti bukan dari Pak Sukidi ya? Oh, enggak, Pak Sukidi sama sekali tidak intervensi, Gus, dengan tidak terlibat dalam proses buku ini. Oke. Jadi buku ini diberi judul Inspirasi, Sukidi, Inspirasi dan Api Pembaruan Islam dari Harvard itu saya maksudkan ini, Cak, Gus. Saya maksudkan untuk memberikan gambaran ke pembaca bahwa isi buku ini secara umum itu bisa dikategorikan ke dalam 2 kategori ya, inspirasi dan api pembaruan Islam. Kategori yang pertama itu inspirasi, itu maksudnya di dalam buku ini ada sejumlah tulisan yang kira-kira itu hanya membahas, hanya mengulas Pak Sukidi dari segi personalnya, dari segi sosoknya, figurnya yang dianggap menginspirasi, Gus. Saya bagi menjadi 2 chapter itu di dalam buku ini. Chapter pertama dan yang kedua itu lebih banyak membahas Pak Sukidi dari segi sosoknya, figurnya yang menginspirasi. Misalnya tulisannya Gus Ulil itu di chapter pertama itu misalnya menegaskan Pak Sukidi itu figur yang tawadu, unik gitu kira-kira ya. Tadi disinggung oleh Gus Ahmad. Bahkan mau ujian disertasi aja itu istrinya nggak diberi kabar, nggak main medsos gitu kira-kira ya. Punya keunikan. Bahkan Pak Sukidi itu menginspirasi karena dianggap mampu menaklukkan atmosfer intelektual akademik Harvard yang angker gitu, kalau menjadi bahasanya Mas. Sangat angker sekali itu. Jadi menginspirasi, Gus, dari segi pencapaian intelektual akademiknya, terutama kalau di chapter pertama yang ditulis oleh sahabat-sahabatnya sendiri. Kalau chapter yang kedua itu masih juga bicara soal banyak membahas soal figur sosok Pak Sukidi yang menginspirasi gitu kira-kira. Soal ketawaduannya tadi, soal anti medsosnya gitu kira-kira ya. Dan itu menginspirasi. Tapi di chapter ketiga itu saya himpun secara khusus dalam kategori ya api pembaruan Islam. Itu maksudnya menandai tulisan-tulisan di chapter 3 itu yang kira-kira banyak membahas pemikirannya, respon intelektual atas wacana pembaruan Islam yang digulirkan oleh Pak Sukidi di chapter yang ketiga itu. Jadi secara khusus berisi tulisan-tulisan yang merespon pemikiran Pak Sukidi setelah pulang dari Harvard itu kira-kira. Itu ada banyak tulisan itu di chapter 3 yang kira-kira bagi pembaca itu menggambarkan bagaimana
pemikiran Pak Sukidi itu diresepsi, direspon ya, di diapresiasi, bahkan ditimbang secara kritis oleh sejumlah penulis di bagian chapter 3 itu. Tapi bagi saya semua tulisan di dalam buku ini itu menunjukkan bagaimana Pak Sukidi itu mendapatkan sambutan yang begitu luas, Gus, dari banyak orang. Ya. Sambutan yang bukan hanya luas, tapi juga saya katakan di dalam kata pengantar itu genuine, karena semuanya udah ditulis gitu oleh penulisnya sendiri-sendiri. Saya nggak minta mereka, nggak mengundang mereka untuk menulis Pak Sukidi. Saya nggak memobilisir mereka untuk menulis Pak Sukidi seperti biasanya buku-buku tentang tokoh tertentu ya, tentang bunga rampai tokoh tertentu biasanya kan diundang, diminta gitu. Nah, ini semua tulisan-tulisan yang saya kumpulkan dalam tulisan ini sudah ada gitu, sudah tersebar di banyak tempat. Saya cuma seperti saya katakan tadi itu, saya mengumpulkannya aja, saya mengikatnya jadi satu ke dalam buku ini kira-kira. Makanya ini bagi saya itu menunjukkan Sukidi itu disambut oleh banyak orang, kepulangan figurnya yang menginspirasi, tapi sekaligus juga sambutan atas pemikirannya. Sambutannya tidak perspektifnya juga sambutan kritis gitu kira-kira. Disambut secara kritis, diresepsi secara kritis oleh generasi muda Islam ya hari ini gitu kira-kira, Gus. Mengapa kemudian judulnya Inspirasi dan Api Pembaruan Islam dari Harvard? Kenapa kok nggak cukup inspirasi aja gitu ya, kan ada gitu, ya seperti redundan ya, pengulangan inspirasi dan api pembaruan. Sebenarnya cukup inspirasi aja, tapi itu jalan tengah kesepakatan antara ada apinya biar bakar semangat, Mas. Betul, biar karena betul, Mas, karena bagi saya itu Pak Sukidi setelah pulang dari Harvard dan menggulirkan wacana pembaruan Islam itu seperti menggeliatkan lagi dinamika pembaruan Islam yang ya tampaknya ya mengalami kemandekan beberapa waktu belakangan ini. Gerbongnya itu mengalami ya mandek ya. Kalau nggak mandek ya tersiok-siok gitu kira-kira. Dan ketika Pak Sukidi menggulirkan apa yang dia sebut sebagai proposal pembaruan Islam tadi itu, kembali ke tradisi salah satunya, dilihat dari respon yang cukup beragam dari publik, itu ya terlepas dari pro kontra, tapi bagi saya itu menunjukkan keberhasilan Pak Sukidi memantik kembali dinamika geliat pembaruan Islam yang saya katakan tadi mengalami kemandekan kira-kira. Begitu, Gus, kira-kira. Nah, ini yang menarik lagi itu packagingnya pembaruan Islam itu, Cak. Kenapa kok tidak memilih pembaruan metodologi tafsir yang menjadi bidang kajian beliau misalnya, atau pemikiran lah minimal, kok malah Islam? Ya, dan mungkin karena ini, Gus. Agak-agak hangat itu kan. Dari Harvardnya itu loh, Cak. Iya betul. Bikin agak hangat itu, hangat gimana gitu, Cak. Kok malah dari pembaruan Islam ya, mestinya kan dari Timur Tengah lah, dari Timur Tengah Mesir, gitu ya. Saudi. Bahkan sampai terang-terangan itu kan beliau membuat semacam klasifikasi, ada generasi pembaruan tua. Dan saya dan Gus Ulil itu generasi pembaru di abad ini ya. Itu secara spesifik kan begitu ya. Di pasca kemarin SG-nya juga secara eksplisit beliau begitu. Sangat provokatif sekali gitu ya. Betul. Mengapa pembaruan Islam itu? Karena ya seperti saya tegaskan tadi, Gus, Pak Sukidi itu kan tumbuh gitu, berkembang di lingkungan organisasi Islam modern gitu ya. Kan itu organisasi Muhammadiyah itu kan juga organisasi modern yang selalu menekankan kemajuan pembaruan Islam gitu ya. Dan ketika di Jakarta juga banyak
terinspirasi, banyak pengaruhi oleh Cak Nur sebagai salah satu pembaru Islam besar gitu di Indonesia. Tumbuh Pak Sukidi itu di dalam lingkungan pembaruan saya kira. Nah, makanya kemudian packagingnya itu pembaruan meskipun belajar tafsir di barat gitu ya. Itu saya kira mengapa pembaruan Islam itu karena akar Pak Sukidi itu ya dari apa namanya ya organisasi Islam modern Muhammadiyah itu dan di Jakarta sebelum fase Amerika juga banyak mengalami persinggungan dengan pikiran-pikiran pembaruan Islamnya Cak Nur ya. Makanya itu yang menarik saya kira ketika Pak Sukidi itu justru ingin kembali ke tradisi tafsir gitu, yang selama ini banyak diabaikan oleh para pendahulunya kan. Ya, betul. Itu yang menarik saya kira ya. Nah, apa ini awam nih Cak, ini pemahaman awam yang nggak belajar. Pemanasan aja lah dulu ini kita. Kalau secara personal sendiri, kayaknya juga menarik gitu. Kan karena beliau itu katanya kan orang kelahiran Sragen Mas ya. Sragen yang saya dengar Sragen itu kan ya desa lah begitu ya. Desa yang jalannya pun kalau saya berangkat dari Pati ke Jogja itu ya banyak bolong-bolongnya lah dalam kira-kira desa terpencil lah, belum begitu besar. Nah, itu kok bisa melahirkan Pak Sukidi yang sampai doktoral ke Harvard itu. Pak Sukidi kira-kira melewati apa saja itu bisa sampai ke Harvard ya Mas ya? Melewati yang pasti melewati tirakatnya gitu. Usahanya tirakatnya kayak apa gitu Cak? Kok bisa gitu? Saya nggak terlalu tahu ya kalau soal bagaimana detail perjalanan Pak Sukidi, tapi kalau yang terekam di dalam buku yang ditulis oleh banyak kesaksian sahabat-sahabatnya, ya Pak Sukidi tentu saja melewati tirakat kesabaran yang panjang gitu ya. Bisa menembus 17 tahun kayaknya. Iya, sekitar ya 20-an tahun. 17 tahun sepertinya ya. Karena S2-nya kan double gitu di Amerika ya. Pertama di Ohio dan S2 lagi di Harvard. S3-nya ngambil Harvard lagi. Alasan ngambil S2 double semula di Ohio terus ke Harvard, beliau itu biar beradaptasi dulu gitu dengan Harvard. Kalau kemudian langsung S3 mungkin kan kaget gitu. Ingin membuktikan bahwa beliau sangat humul tadi itu Gus. Seorang itu nggak tahu prosesnya gimana, ujung yang dikasih tahu itu hasilnya langsung kelihatan gitu. Langsung bisa jadi sajian yang bisa dinikmati banyak orang gitu Cak, mungkin maksudnya Gus Direktur di sisi saya ini ya. Iya betul, itu memang perlu digali di buku khusus ya, Cak, buku tersendiri. Jenengan nitii enggak apa yang membedakan misalnya corak pemikiran produksi dari Harvard sama yang Chicago Cak? Kalau saya perhatikan kan Pak kayak Cak Nur, terus siapa yang jenengan tulis ini, Pak Amin, Buya Syafi'i Ma'arif itu kan dari Chicago Cak. Sementara Pak Sukidi ini kan malah ngambil di Harvard Cak. Dari Harvard ya. Kalau tidak salah itu memang pemilihan Harvard itu juga tidak bisa dilepaskan dari saran Cak Nur itu. Kalau saya dengar dari keterangan Bu Omi di salah satu forum itu. Jadi dulu ketika Pak Sukidi mendapatkan beasiswa di Harvard itu sebelumnya sempat konsultasi dulu ke Cak Nur mau ngambil di kampus apa begitu ya, dan Cak Nur menyarankan di Harvard waktu itu. Itu kalau tidak salah sempat disampaikan Bu Omi, istri Cak Nur. Dan tentu saja Harvard punya gaungnya sendiri ya Gus ya. Ada banyak, kalau minjem bahasanya Gus Ulil itu ada banyak towering figur yang menguasai Islamic Studies di Harvard.
misalnya William Graham itu salah satu pembimbing Pak Sukidi di sana, itu yang mungkin salah satu yang menjadi pertimbangan kenapa Pak Sukidi itu kemudian masuk ke Harvard. Selain juga ada saran dari gurunya Cak Nur itu mungkin Gus. Ini saya agak mikir-mikir nakal lagi, Cak. Nakalnya pripun ini Gus? Biar seru memang harus dikritik-kritik. Cak, jenengan enggak gimana ya? Ini kan api pembaruan dan semangat inspiratif ini, Cak. Kalau saya boleh berimajinasi dikit tapi Cak, itu kan saya ibaratkan kayak matahari terbit dari barat ini, Cak. Matahari kok malah terbitnya dari barat nih, gimana? Ya, ini mendekati yaumul kiamah. Ini apa? Enggak itu guyon, Cak, guyon. Karena saya mencoba otak-atik gaduk ini, karena beliau kan juga kader Muhammadiyah yang mana simbolnya itu adalah matahari terbit, Cak. Matahari terbit kok malah dari barat tuh. Tuh gimana itu, Cak? Apakah gini, Cak, maksud saya, apakah hasanah di timur atau di timur tengah malah, apakah dari segi akademik itu sudah tidak cukup lagi, atau gimana atau usang gitu, atau gimana, Cak, sejauh kadaluarsa gitu? Apakah menurut pengamatan jenengan terhadap sepak terjangnya Pak Sukidi ini, ketika beliau memutuskan untuk sekolah di Harvard sajalah misalnya, di Timur Tengah itu tidak terlalu cukup progresif, tidak terlalu cukup namanya pembaruan kan, yang sudah ada yang lama yang tidak sudah kadaluarsa bahasanya, ya, harus diperbarui gitu kan. Secara bahasa kan begitu kan. Nah, sementara kan untuk kajian tafsir dan seterusnya, kalau memang itu adalah komunitas penafsir itu bukannya lebih banyak di Timur Tengah. Ini anggapan awam saya ini, Cak. Ini sama-sama awam nih Gus. Saya belum pernah ke Timur Tengah, juga belum pernah ke ini, Cak, main-main ke perpusnya itu. Belum lah. Iya betul Gus. Sependek pengetahuan saya itu Gus, tokoh-tokoh pembaruan Islam yang kita kenal ya di lingkungan Islam itu pernah mengenyam pendidikan Barat sih, kebanyakan ya. Ya. Hasan Hanafi, Muhammad Arkun Abdu, gitu ya. Rashid Ridha, saya kira hampir kebanyakan lah ya, mengenyam pendidikan Barat karena bisa melihat Islam itu secara lebih objektif. Mereka memiliki di Barat terutama memiliki kebebasan yang luasa yang mungkin tidak didapatkan di negara mereka di Timur Tengah. Kan kita tahu misalnya Hasan Hanafi, dia tidak bisa mengembangkan pemikirannya secara luasa di Timur Tengah, di Mesir karena mengalami persekusi misalnya, dan dia mendapatkan kebebasan akademik yang luar biasa justru di Barat. Nah itu mungkin plus belajar Islam di Timur dan di Barat mungkin punya plus minusnya gitu ya. Tapi kalau di Barat, satu mungkin yang tidak didapatkan dari dunia Arab adalah kebebasan akademiknya itu mungkin Gus. Kan kita belajar dari pengalaman beberapa tokoh baru Islam yang saya sebut tadi itu yang mengalami persekusi ya. Diusir misalnya dari negaranya begitu. Ya, saya juga ingat dulu pas masih SD itu baca di koran, Cak, pengusiran Salman Rushdie itu waktu itu. Ya. Betul. Ingat saya ditakut-takuti banyak orang. Padahal itu ternyata pas gede baru tahu saya, ini meng novel loh. Kalau di Indonesia itu Satanic Verses kan, Cak, ayat-ayat setan gitu. Kalau Satanic Verses ini redaksinya halal darahnya gitu kan. Halal darahnya, betul. Jangan nakut-nakutin gitu lah, Pak Dir. Nah ini kan
diskusi malam yang tepi jurang semua ini. Belum punya paras. Ini kalau diskusi sama santri-santri kajian memang ini nih kayak nakal-nakal ini. Warisan titisan dari Mbak Mutamakin ini. Jangan bongkar rahasia dapur, Cak. Nah, tapi menarik sebetulnya kalau misalnya kita mempersandingkan gitu ya, dengan tradisi di pesantren, karena kita kan di kajian ini ya. Iya. Ini kan ada kalau di pesantren itu kan memang dalam tanda kutip agak tabu bicara tentang pembaharuan Islam gitu. Kayak ndaki-ndaki gitulah ya. Iya, kayak kan di pesantren itu ditanamkan budaya yang tawadu, ada lagi budaya wirai. Nah, zuhud, kayak ngomong tentang pembaharuan itu saru gitu. Tapi ternyata ada sebuah karya dari salah satu tokoh senior dan sangat dihormati di komunitas pesantren itu, almarhum Kiai Maimun Zubair, salah satu pemimpin Pondok Sarang ya. Itu beliau menulis sebuah buku berbahasa Arab yang judulnya Al-Ulama Al-Mujaddidun ya, yang ulama pembaharu. Nah, di situ beliau memberi semacam definisi tentang pembaharuan di dalam Islam itu ya semacam yang disampaikan oleh Pak Sukidi. Jadi ar-ruju' ilal ihya umma indarosa, menghidupkan kembali spirit yang ada di Quran dan hadis, tapi dengan perantara ya, tidak secara langsung, tapi dengan perantara thariqah atau manhaj metodologi para penafsir salaf itu ya. Para pemikir-pemikir di masa lampau itu. Jadi yang diteladani bagaimana pemikir-pemikir, mufasir-mufasir di era lampau itu mereproduksi tafsir-tafsir, mereproduksi gagasan-gagasan, itulah yang perlu untuk terus diperbarui. Jadi Kiai Maimun Zubair itu menawarkan definisi pembaruan itu seperti itu, Gus. Dan itu tidak terlalu populer ya. Tapi tidak populer ya. Iya, Cak. Konsekuensinya ya tidak terlalu populer gitu, Cak. Karena pesantren itu lagi-lagi tadi ada budaya tawadu dan wirai itu tawadu tadi. Itu bukan ketawa sambil duduk gitu. Ya, artinya ada relasi kuasa di situlah. Ya, betul. Ya itu kalau saya membacanya sih bagian dari ini, saya kan juga diajari selalu husnudzon, Cak, berprasangka baik gitu. Bahwa guru-guru kita itu ya ben murid-muridnya do selamat, ya saking hati-hatine lah. Iya, betul. Ojo kendakien gitu. Tapi ya kalau sudah level tertentu mungkin ya dibiarin kayak Gus Labib gini, wis mikir sak kudu-kudumu gak apa-apa. Sak pola-polamu wong kowe wis jaduk ngono kok. Harus. Lama-lama kan perlu diperbarui itu tadi. Ini saya curiga gini, Cak, jangan-jangan yang nantinya laris manis gagasannya Pak Sukidi justru laris manisnya di pesantren nantinya malah, Cak. Nah, itu. Karena kita pernah mendengar sebuah semacam semboyan gitu ya. Semboyan di kalangan pesantren ya. Al-muhafadzatu ala qadimis sholeh itu. Wal aqdu ala jadidil aslah ya. Dan saya kira sekilas dari yang kita dengar dan beberapa yang saya baca dari tawaran pemikiran Pak Sukidi itu justru menjembatani antara dua hal itu kan, Cak. Al-muhafadzatu ala qadimis sholeh itu beliau justru menyarankan kita untuk kembali pada tradisi mufasir awal malah. Dan itu dan semangat pembaruannya ketika beliau melemparkan semacam otokritik ya, tadi kita singgung sedikit, kepada para pemikir yang angkatan sebelumnya. Nah itu kan juga termasuk tawaran pembaruan, dan ini saya kira sangat relevan ini di lingkungan pesantren untuk dikaji lebih jauh, Cak. Dan selama ini kajian di pesantren itu saya kira ini sejauh wawasan saya yang juga cekak awas ini, Cak. Saya kira belum ada ya kajian metodologis yang benar-benar metodologis, Cak, yang serius, metodologis yang benar-benar fokus seperti Pak Sukidi ini untuk misalnya membahas satu permasalahan dari secara
sistematis, runtut, begitu Cak. Dan empiris, saya kira empiris dan bahkan historis ya, karena penyelidikannya kan sampai pada para mufasir awal itu harus empiris dan historis itu. Kita tidak biasa memakai alat-alat semacam itu. Nah di pesantren sejauh yang saya kenal itu kan mungkin ada tapi belum cukup populer juga itu Cak. Saya kira jangan-jangan ini Cak, bukunya jenengan ini mampir ke kajen itu juga bukan kebetulan ini Cak. Jangan-jangan malah jadi inspirasi beneran ini buat para santri di sini. Bisa membakar santri-santri ini. Ya selama ini gitu Cak, masih di ranah rasionalis dan ranah ideologis yang mana normatif juga. Dan sehingga kebanyakan betul. Ya nggak semua sih, kebanyakan akhirnya ada semacam truth claim gitu ya. Truth claim ya. Ada semacam perebutan truth claim gitu. Antar ormas, antar komunitas. Betul. Wah, aku sing paling bener ya nek nafsiri kowe jurumi ae ra iso maca arep nafsiri. Kayak gitu. Betul. Iya betul itu Gus. Saya yang awam tafsir ini Gus. Sama seperti Gus Ahmad, kalau Gus Labib kan memang belajar secara sistematis tafsir lah mungkin Gus ya. Gus Labib ini. Kalau kita ini belajar ilmu sekuler ya Gus Ahmad. Enggak cuma sekuler kita Cak. Komunikasi kan. Sekuler sinkretisan kita itu. Sinkretis. Ya, betul. Sekuler sinkretis. Gado-gado kita Cak. Ya, pripun Cak? Saya itu belajar belajar banyak ya dari proses mengkompilasi, menyusun buku ini itu dari volume pikiran-pikiran Pak Sukidi. Ketika beliau itu mengelaborasi Khazanah Tafsir terutama di periode awal Islam itu, beliau kan menunjukkan bahwa karakter utama dari Khazanah tradisi tafsir di periode awal itu multivokal. Ya. Jadi ulama-ulama penafsir di masa itu punya kreativitas intelektual untuk menafsirkan makna yang sangat beragam terhadap Quran itu sendiri. Jadi karakter utama dari Khazanah Tafsir periode awal itu, karakter Pak Sukidi itu sangat multivokal, sangat beragam. Dan satu sama lain itu saling menghargai, nggak saling mengklaim penafsiran saya yang paling benar gitu kira-kira. Ya, betul. Ada kerendah hatian intelektual kira-kira yang menghiasi kira-kira ya di periode awal Islam itu. Nah itu yang saya kira bisa jadi ini ya, jadi pelajaran ya Gus ya. Ya. Di satu sisi kita melihat ternyata di periode awal Islam itu penafsiran atas Quran itu sangat multivokal. Karakter utama bahkan kata Pak Sukidi itu multivokalitas dalam Khazanah Tafsir periode awal itu. Tapi juga tidak ada semacam truth claim tadi itu ya. Karena kita kan sama-sama tidak tahu mana kira-kira makna yang paling benar, Gus. Kita nggak punya bukti kan, Gus ya. Betul itu ya. Betul, Cak. Kita tidak punya bukti gitu. Yang mana yang paling benar. Makanya kemudian ya dibutuhkan semacam kerendah hatian intelektual karena kita nggak punya bukti mana yang benar, makna yang paling benar, yang mana kira-kira di hadapan Tuhan gitu kira-kira. Iya. Di periode awal Islam yang diungkap oleh Pak Sukidi kira-kira begitu sebelum kemudian nanti mengalami kanonisasi. Kira-kira mana kira-kira makna yang dominan dan kemudian menjadi standar sampai hari ini gitu kira-kira.
kan di periode abad pertengahan, awal abad pertengahan di periode medieval itu mulai terjadi kanonisasi ya, Ya. stabilisasi makna Quran gitu kira-kira. Terutama di masa Tabari ya, sebagai mufassir besar di awal abad pertengahan yang kemudian banyak dirujuk gitu oleh penafsir-penafsir setelahnya Sampai sekarang, Mas. sampai sekarang. Dan itu yang kalau kita ikuti Pak Sukidi itu dikritik juga oleh Pak Sukidi gitu kira-kira. Ya, memang kan kalau kita bicara penafsiran yang bisa dikritik kan memang pemikiran-pemikiran penafsirnya kan. Kan Ya. kita tidak mungkin bisa mengkritik mana Al-Qur'annya itu yang bagian mana itu kan gimana kita menggapai mana Qur'annya itu kan sangat Betul. utopis sekali itu. Nah, itu kan Betul. apa yang disebut sebagai, kalau dalam pemahaman saya ini ya, kalau yang disebut tradisi dalam apa yang digagas oleh Pak Sukidi ini kan sama kayak kalau di quote-nya Buya Husain yang mengutip quote-nya Sayyidina Ali itu, beliau bilang kalau Al-Qur'an itu ya apa? Teks, khotun mastur katanya itu. Jadi sebuah lembaran-lembaran saja, tulisan-tulisan yang ditulis. Dia nggak bisa bicara. Yang bisa bicara itu ya ar-rijal, penafsir-penafsirnya. Yang bisa dikritisi itu ya penafsir-penafsirnya kan. Wah, ini 1 senti dari jurang ini Pak Bir. Hati-hati diajak ngopi sampe nanti. Nggak aman ya. Ya, terus Pak Dir, terus. Nah. Iya betul saya kira betul itu. Saya sepakat dengan Gus Lampus gitu ya. Iya. Dan di tradisi pesantren itu kan memang dibedakan itu dari istilah saja sudah dibedakan antara istilah tafsir Al-Qur'an dan takwil. Nah, gimana itu? Nah, kalau tafsir itu maknanya sebuah metode periwayatan ya. Cenderung meriwayatkan atau mengutip pendapat-pendapat ulama-ulama mufassir sebelumnya dalam menjelaskan sebuah ayatnya. Jadi mengutip pendapat-pendapat ulama-ulama sebelumnya. Tapi kalau takwil itu lebih kepada penggunaan alat-alat metodologi tertentu untuk menafsirkan Al-Qur'an. Jadi lebih kontekstual bahasanya kalau takwil itu kira-kira. Nah, itu dari pemilihan kata itu sudah berbeda. Saya kira apa yang digagas oleh Pak Sukidi ini lebih kepada yang kedua ini, upaya kedua yang takwil ini. Ya, apakah gitu, Cak? Gitu nggak? Menurut jenengan, pengamatan jenengan. Ya kurang lebih begitu sih. Ya, kurang lebih. Ya. Tapi kan metodologi pengkajian Quran di Barat itu mungkin relatif agak berbeda ya Gus, dengan betul tradisinya berbeda dengan metodologi pengkajian di Timur Tengah, di pesantren. Okay. Kalau di pesantren mungkin lebih ke yang pertama itu Gus ya. Betul. Makanya itu sangat teologis sekali kalau yang pertama. Betul. Kalau di Barat itu kita kan mengenal ada dua pendekatan dalam melakukan pengkajian Quran itu yang begitu banyak digunakan itu kira-kira. Ya. Dan ini saya juga belajarnya dari disertasi Pak Sukidi Gus. Sebagai orang awam. Sebagai orang awam ya, yang nggak belajar tafsir itu. Di Barat itu ada dua pendekatan yang banyak ya digunakan dalam mengkaji Quran, terutama untuk menjawab pertanyaan mendasar bagaimana kita itu mestinya melacak tuh makna Quran itu Gus. Pertanyaan utamanya kan itu yang ingin dijawab secara metodologis kan. Bagaimana seorang sarjana itu, scholar itu
terutama yang concern di kajian Quran itu harus melacak makna Quran yang asli itu gimana kira-kira secara metodologis itu seperti apa makna Quran itu sendiri. Nah, berkembang dulu itu pendekatan yang disebut on its own term itu. Ingin melacak makna Quran itu sesuai dengan istilah Quran sendiri, makanya disebut on its own term itu. Jadi ini pendekatan yang pertama ini langsung kembali ke Quran ini, melihat makna Quran sesuai dengan istilahnya sendiri yang dikembangkan oleh banyak sarjana Barat modern terutama. Dan ini pendekatan yang pertama ini yang banyak digunakan kemudian oleh tokoh-tokoh pembaruan Islam juga ya. Kembali langsung ke Quran, menggunakan istilahnya sendiri untuk melacak makna Quran. Karena ada asumsi bahwa makna itu, ini yang dikritik oleh Pak Sukidi nanti, inherent di dalam Quran dan bisa digali, bisa dilacak dengan istilahnya sendiri. Jadi mereka nggak perlu kemudian konsultasi ke tafsir, karena tafsir itu sudah mengandung prekonsepsi betul. dari penafsirnya gitu kira-kira. Dan pendekatan ini banyak digunakan sekali lagi oleh tokoh-tokoh pembaruan Islam modern di Indonesia, di luar juga saya kira banyak digunakan. Makanya slogannya itu arruju ilal Quran itu kan kalau gerakan pembaruan. Syekh Nur juga tadi saya singgung, sebagaimana juga disampaikan Pak Sukidi, itu tidak terlalu banyak mengapresiasi tradisi tafsir. Bahkan periode awal Islam itu luput dari perhatian Syekh Nur kira-kira. Nah, tapi pendekatan yang kedua ini banyak kemudian dikritik gitu kira-kira. Dikritik sehingga kemudian muncul pendekatan yang kedua yang kalau yang pertama itu kan menekankan otoritas teks ya, tapi yang kedua itu lebih melihat bagaimana relasi antara teks dengan pembacanya, dengan komunitas pembacanya, respon readers kira-kira. Makanya misalnya seperti William J. Smith itu kan mengenalkan pembacaan yang kedua ini yang kemudian dikembangkan oleh Graham William yang menjadi mentor akademik Pak Sukidi di Harvard itu. Jadi yang pendekatan yang kedua ini untuk melacak makna Quran itu tidak cukup kembali ke istilah Quran itu sendiri, tapi harus melihat dari melihat dari yang menekankan pada pentingnya komunitas pembaca. Karena Quran itu menurut William J. Smith itu, Quran itu dianggap suci itu bukan karena dirinya sendiri, tapi suci scripture ya, kitab suci itu menjadi suci itu bukan karena dirinya sendiri, tapi dia dianggap suci oleh komunitas pembacanya. Komunitas pembacanya yang menganggap dia suci, meletakkan kitab suci itu sebagai suci dan memberikan makna sekaligus. Makanya makna itu perlu dilacak dari komunitas pembacanya, komunitas penafsir gitu kira-kira. Bukan langsung kembali ke on its own term-nya, ke istilahnya sendiri. Karena kalau langsung kembali ke Quran, kembali ke istilahnya sendiri itu kita akan mengalami kemuskilan kalau padahal di Quran makanya kemudian yang ada menegaskan bahwa kitab Quran itu suci. Ya salah satu yang sering saya baca, yang saya ingat, la yamassuhu illal mutahharun itu, Cak. Maksudnya hu itu kan betul. Quran. Betul. Tapi kira-kira metode pengkajian di Barat itu, tapi memang ya itu salah satu metode lah. Dua pendekatan itu saya kira memang punya kelebihan dan plus minusnya masing-masing. Misalnya kalau yang pertama tadi yang terkesan
normatif dan teologis, begitulah katakannya. Itu kan menimbulkan yang namanya truth claim tadi, dan itu bisa berimbas kepada komodifikasi agama, bisa berimbas kepada politik identitas. Nah, itu kan beragam. Tapi yang kedua itu bisa melengkapi ruang-ruang kosong, bisa memandang makna-makna Al-Quran itu secara objektif, secara netral, karena tidak bisa terlepas dari penafsirnya dan latar belakang sosiokultural yang melingkupi penafsir itu sendiri yang mempengaruhi produksi maknanya, kan begitu. Tapi ada kemungkinan yang ketiga itu kayaknya, Cak. Apa itu, Gus? Ini tugasnya Gus Wajih ya, untuk mengembangkan. Londa, Cak. Sang penggoda ini tugasnya malam hari ini ya. Lah ada kemungkinan ketiga kalau kita membaca ya tadilah beberapa pokok-pokok pikiran yang sudah kita diskusikan secara hangat-hangat kuku tadi. Ada kemungkinan ketiga, Cak. Ketika yang pertama misalnya tadi, kalau misalnya Al-Quran itu menjadi kanonik, makna itu dikristalisasi, kemudian implikasinya itu ada hegemoni, kan gitu, Cak ya? Kurang lebih begitu. Sehingga ada yang namanya truth claim, atau ya ini kebenaran ini milik komunitas kami. Yang lain fahuwaradun, yang lain ditolak aja itu. Ada oposisi biner. Tapi di satu sisi ketika kita ingin membangkitkan spirit dari para mufasir generasi awal bahwa makna itu multivokal, Cak, itu ada kemungkinan ketiga, Cak. Yang kasihan itu umat awam, Cak. Iki sing bener sing ngendi, Gus? Sing bener sing ndi, Cak? Iki kok bener kabeh iki. Iya. Saya ikut yang mana, kan seperti itu. Ya, menarik itu. Di level kita awam itu kadang-kadang saya juga gitu, Cak. Ini lalu yang benar yang mana ini? Yeah. Kok semuanya kelihatan benar semua? Ketika kita membaca dengan metode A, oh ya benar. Membaca dengan metode B, ya sama benernya. Yeah. Nah ini yang kasihan itu orang-orang awam kayak saya gitu, Cak. itu tugas pancingan Gus untuk memilih. Iya betul. Itu gimana? Itu kan juga implikasi, Cak, dari pembacaan teks dan makna yang sangat multivokal itu tadi. Kalau semua ulama itu rendah hati, Cak, yang bingung umatnya, Cak, yang nanti, bingung Cak. Umatnya. Ya, aku melok imam sing ngendi kira-kira ini. Yang mana? Walaupun siapa Sayyidina Ali juga mengatakan, kalau saya nggak salah ingat, jalan menuju Tuhan itu sebanyak rambut atau sebanyak ini malah pasir di pantai itu, Cak. Lah itu gimana? Bingung nyarinya. Malah bingung lagi. Malah tambah bingung. Bingung malah. Terus kepiye gitu. Jadi overthinking saya nanti ya. Iya, tinggal ikut kiainya, Gus. Kalau kiainya benar semua, Cak, misalnya. Kalau kiainya open bing itu umatnya insya Allah ikut, Gus. Oke. Yang open, Gus. Kalau di kampus gimana, Cak? Kalau di kampus tempat jenengan berkhidmah sekarang, Cak, apa pemikirannya Pak Sugidi ini menyambut pemikirannya Pak Sugidi ini, responnya gimana, Cak? Apakah meriah atau sangat meriah atau gimana, Cak? Saya belum tahu, Gus, karena belum pernah mengadakan diskusi ya secara khusus mengenai ini. Tapi rektor itu mengagendakan acara untuk Pak Sugidi. Rencananya sih akhir tahun ini. Makanya nama kegiatannya itu nanti pidato akhir. Pidato kebudayaan akhir tahun kalau tidak salah. Yang akan membicarakan soal gerakan pembaruan yang digulirkan oleh Pak Sugidi. Tapi saya belum tahu apakah itu jadi apa tidak. Tapi kemarin sempat ketemu ketika Pak Sugidi ke Jogja, itu kan sempat ketemu dengan rektor UI, karena
karena berteman begitu kira-kira. Jadi sempat ada pembicaraan seperti itu. Kalau di lingkungan akademik Jogja pada umumnya, Cak, itu gimana, Cak? Iya, tadi kan sebenarnya sudah disinggung oleh Gus Tabib ya. Ya. Proposal atau tawaran pembaruan Islam Pak Sukidi untuk kembali ke tradisi itu kan sebetulnya disampaikan di banyak forum ya. Ya. Misalnya di tulisan-tulisan Pak Sukidi sendiri di Suara Muhammadiyah, terus secara selebrasional juga disampaikan di forum-forum diskusi seperti Gus Labib tadi sebutkan di kuliah publik itu, di UIN, terus di UMY kuliah publik juga, studium general itu, dan di beberapa forum lain. Jadi seperti terekam juga di dalam buku ini, banyak kalangan saya kira merespon pemikiran Pak Sukidi, meskipun terlepas dari pro kontra. Sekali lagi nampaknya Pak Sukidi berhasil menggeliatkan kembali dinamika pembaruan yang mengalami kemandekan beberapa waktu belakangan ini ya. Terus terangkan kita sebagai ini ya Cak Gus, sebagai generasi Muslim itu kan bertanya-tanya itu setelah generasi pasca Cak Nur itu apakah mereka itu mampu gitu kira-kira ya melahirkan isu yang sama sekali berbeda dari pendahulunya. Itu kan pertanyaan penting untuk jadi bahan refleksi kita hari ini, terutama kalau ngomong dalam konteks pembaruan Islam. Setelah generasi generasi pasca Cak Nur itu kira-kira melahirkan isu apa saja kira-kira yang relatif berbeda dengan pendahulunya. Ya mungkin dulu ada Kunto Wijoyo, ada Muslim Abdul Rahman, ya, yang bisa dibaca sebagai generasi pasca Cak Nur yang juga melahirkan isu besar juga gitu kira-kira. Isu besar juga. Bukan semuanya sudah berpulang gitu kira-kira. Tapi generasi hari ini saya kira belum mampu melahirkan isu-isu besar yang relatif berbeda dengan para pendahulunya, dengan Cak Nur misalnya. Ada kekosongan dentuman besar setelah eranya Kunto Wijoyo, Muslim Abdul Rahman, Prof. Azmadi Azra dan lain-lain. Ke belakang itu semakin mengalami kekosongan dentuman besar. Dan itu juga yang diakui kalau tidak salah oleh Karl Kersten ketika dia menulis pemetaan ini ya, wacana dan gerakan pemikiran Islam di Indonesia di masa reformasi itu, dia juga mengakui kalau tidak ada dentuman besar gitu kira-kira di masa reformasi sampai sekarang. Kalau dulu kan ada dentuman besar yang digaungkan oleh Cak Nur, tokoh-tokoh besar yang tampil sebagai tokoh primadona. Nah, ke belakang ini sepertinya kita memang harus mengakui mengalami kemandekan. Betul. Nah, saya nggak tahu ya apakah Pak Sukidi itu bisa mengisi kekosongan itu. Tapi kalau dilihat dari respon yang muncul, bisa jadi sudah ada arah ke sana gitu. Kan tinggal kita, namanya kan Pak Sukidi juga menyebut ini baru proposal ya. Saya berharap ada tindak lanjutnya, Cak. Betul. Ada langkah-langkah lain yang mungkin lebih daya gedornya jauh lebih besar, lebih kuat. Paling tidak beliau mengawali untuk menyerukan itu ya Mas ya. Gelombang selanjutnya pasca Cak Nur. Betul. Cak. Itu biar jadi PR-nya Gus Labib saja itu, Cak. Betul, yang memang bergelut ya dengan di bidang itu, Cak. Studies. Iyalah. Kita nanti tinggal tunggu hasilnya saja lah. Sudah jadi produk. Kalau kita tinggal sami'na wa ta'na. Kalau di sini malah sami'na wa asoina.
Cak ini nggak terasa sudah sejam ini, Cak. Siap Gus, siap Nggak Gus. terasa sudah sejam ini. Memang Nggak. harusnya itu Gus, diskusi yang sukses tuh yang nggak memuaskan Gus. Iya, diskusi yang sukses ini berarti, Cak. Ini terus terang Yang menyisakan banyak pertanyaan-pertanyaan. Betul, menyisakan betul. banyak pertanyaan. Kalau memuaskan selesai semua itu malah nggak sukses ini diskusi. Jadi mungkin ini Cak, ada follow up lagi mungkin untuk diskusi kedepannya nanti ya bisalah kita bikin semacam diskusi berseri atau gimana nanti. Siap Gus. Ya sebelum dan sesudahnya sekali lagi dari saya terima kasih banyak Cak sudah diberi hadiah luar biasa buku Pak Sukidi komplit sak keterangan dari editornya ini. Terima kasih Cak. Dan mohon Terima maaf kasih, ada banyak Ustaz dan kendala Rahmat. teknis selama persiapan ini Cak. Selama persiapan ya jagong-jagong inilah. Ya. Malang minggu pergibahan ini Gus ya ini. Ini enggak hibah ini Pak Dir, ini kajian tokoh namanya. Kajian tokoh. Iya. Untuk menghindari dosa kita pakai istilah kajian tokoh sajalah. Ya sekali lagi terima kasih dan saya minta maaf banyak Cak jika ada banyak hal-hal yang mungkin Terima kasih Gus Ahmad, berkenan. Gus Ya. Terima kasih Habib Cak. sudah Ya, semoga kita bisa memberikan sambung tempat lagi di Cak. Kanjengan. Ya. Siap. Siap Gus. Ya. Jazakumullah sanal jaza Cak. Siap Gus. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.